Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa shifaan wa rahmatan lil mu'minin wa huwa alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Bupati Kampar beserta istri, Bapak Wakil Bupati Kampar, selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, para tamu Allah yang hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka pengabdian kepadanya, i'tikaf, dan sekaligus memperingati turunnya Al-Quran. Saya mohon maaf tidak menyebut nama dan jabatan masing-masing. Saya berdoa mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu ke rumah Allah yang mulia ini nanti akan dibalas oleh Allah dengan pertemuan akbar, pertemuan yang paling besar, yang paling mengembirakan, yaitu di surga, dan mendengarkan salam dari yang maha besar sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya yang malam ini kita peringati turunnya, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok yang dituliskan sebagai orang-orang yang mendengarkan salam dari Assalam di Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Dari proses turunnya Al-Quran
menggambarkan bahwa orang yang mau mengamalkan Al-Quran, orang yang mau dekat dengan Al-Quran adalah orang-orang mulia. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan firman kalam, perkataan dari Yang Maha Mulia. Dan dimaksudkan oleh yang punya firman, firmannya ini nanti membuat manusia jadi mulia. Karena itu proses turunnya memperlihatkan kemuliaan tersebut. Firman Yang Maha Mulia diturunkan oleh yang paling mulia di antara yang mulia. Di langit itu, selain dari Yang Maha Mulia, ada yang mulia, yaitu para malaikat. Dari seluruh malaikat dipilih oleh Allah untuk membawa firman-Nya yang paling mulia, yaitu Jibril. Disebut dengan Sayyidul Malaikah. Kemudian bulan diturunkan Al-Quran, dipilih pula bulan yang paling mulia dari seluruh bulan, yaitu Syahrul Ramadan, yang merupakan Sayyidus Syuhur. Awal diturunkan Al-Quran di malam hari, dipilih pula malam yang paling mulia, Sayyidul Layali, penghulu malam, yaitu malam Lailatul Qadri. Firman Yang Maha Mulia itu dibawa turun oleh yang paling mulia, dipilih bulan yang paling mulia, dipilih malam yang paling mulia, diantarkan untuk disampaikan kepada yang paling mulia pula, yaitu Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping dia paling mulia, juga oleh masyarakatnya dikenal dia adalah Al-Amin. Gelar itu diberi tanpa paksaan, tanpa sogokan, tapi dari hati yang paling dalam dari masyarakatnya. Walaupun mereka punya budaya yang bobrok, tapi hati nurani mereka mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantas untuk mendapat gelar Al-Amin. Kemudian Yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala, menginformasikan pula bahwa yang datang kepada Al-Amin itu juga Al-Amin. Rupanya Jibril di sana mendapat pula gelar dari masyarakatnya dengan Al-Amin. Nazzala bihir ruhul amin. Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruh Al-Amin, yaitu Jibril. Jadi dari proses itu sudah nampak bahwa Al-Quran memang diperuntukkan buat orang-orang yang ingin mulia. Maka siapa saja orang yang mau berbuat
melaksanakan Al-Quran, sudah bisa dipastikan dia adalah orang yang mulia. Walaupun mulut sebagian orang ada yang tidak bisa menerimanya, tapi ketahuilah hati nurani orang itu pasti menerima. Itulah keadaan Abu Jahal dan Abu Lahab. Mulutnya tidak menerima, tapi hati nuraninya menerima dan mengakui bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia, dan para sahabatnya yang mengamalkan Al-Quran juga orang-orang yang mulia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Baiklah, kenapa begitu dahsyatnya perubahan yang dibawa oleh Al-Quran? Kalau kita melihat Al-Quran diturunkan oleh Allah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Di antaranya kita perhatikan Al-Quran datang tidak memerintahkan kepada manusia untuk langsung beribadah secara mahdha kepada Allah. Jadi perintah pertama bukanlah dirikan sholat, tunaikan zakat, laksanakan puasa, haji. Tapi perintah pertama adalah Iqra. Artinya apa? Islam pertama menyuruh kepada pemeluknya agar berilmu. Kenapa? Karena manusia yang akan diberi petunjuk dengan Al-Quran bukan tinggal di surga lagi. Andaikan manusia tinggal di surga, Allah barangkali tidak akan memerintahkan berilmu. Tapi manusia tinggal di alam yang disebut bumi, maka untuk bisa dia hidup dengan baik di alam, maka perlu ilmu. Kata ilmu seakar dengan kata alam dan alamah. Saya ulang, kata ilmu seakar dengan kata alam dan alamah. Ilmu, alam, alamah. Alamah berarti tanda. Alam ini penuh dengan tanda-tanda. Penuh dengan rumus-rumus. Penuh dengan hukum-hukum yang harus dibaca oleh manusia. Sehingga hasil dari bacaan itu akan menjadi ilmu. Maka terakhir ditutup dengan Allamal insana ma lam ya'lam. Wahai manusia yang tinggal di alam, Anda adalah alam, maka perlu bagi Anda pertama agar Anda tidak kesasar adalah berilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ilmu yang datang dari Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada manusia. Ada beberapa hal yang harus dihilangkan oleh manusia terlebih dahulu. Karena itu dialog antara yang membawa ilmu dengan yang akan diberi ilmu dan ditugaskan untuk menyampaikannya sungguh sangat menarik. Aku dididik oleh Rabbku, kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didikan itu bisa lewat Jibril. Maka ketika Jibril datang kepada Muhammad mengantarkan ilmu yang datang dari Allah,
Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Iqra. Dijawab oleh Muhammad, ma ana biqari. Kenapa harus terulang 3 kali? Apakah tidak cukup 1 saja? Iqra Muhammad, ma ana biqari. Apa Jibril tidak tahu? Allah tidak tahu? Kenapa tidak langsung dipeluk? Tapi sampai diulang 3 kali, Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama. Ma ana biqari. Ada 3 hal yang sangat menghalang untuk masuk ilmu dari Allah kepada manusia. Pertama, kedudukan. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, kekayaan. Ini penghalang. Muhammad SAW sebelum datangnya Jibril membawa ilmu dari Allah, ketiga-tiganya sudah dia dapat. Kedudukannya sebagai keturunan darah biru. Tidak ada suku di Mekah yang paling mulia kecuali suku Muhammad SAW, suku Quraisy. Yang kedua, kedudukan. Di tengah-tengah masyarakat, dia sudah dipanggil Al-Amin. Tidak ada satupun masyarakat di kota Mekah yang tidak hormat kepada Muhammad SAW. Mulai dari yang kecil sampai yang tua. Dia sudah mendapatkan penghormatan yang bukan main. Yang ketiga, kaya. Bayangkan umur 25 tahun nikah dengan seorang janda kaya. Berniaga selama 15 tahun lebih kurang. Kita tidak bisa bayangkan. Bagaimana hebatnya, bagaimana kayanya Muhammad SAW. Keturunan darah biru, dihormati di mana-mana, kaya raya, subhanallah. 3 inilah penghalang untuk masuknya kebenaran dari Allah kepada manusia. Maka Muhammad menjawab, Iqra Muhammad. Baca. Kata Muhammad, ma ana biqari. Aku sudah hilangkan keturunan darah biru itu. Aku adalah tanah. Berasal dari tanah. Sama. Iqra Muhammad. Ma ana biqari. Aku tidak gila kehormatan. Walaupun aku dihormati di mana-mana, aku tidak gila. Hapuskan itu. Iqra Muhammad. Aku tidak pernah membanggakan kekayaan yang ada padaku. Dan itu diakui oleh keluargaku dan seluruh orang yang kenal dengan aku. Ketika ketiganya ini sudah hilang dari hati manusia, barulah bisa masuk. Maka dipeluklah oleh Jibril Muhammad SAW. Bahwa ilmu dari Allah tidak bisa disampaikan dari mulut ke nafsu. Dia bisa sampai dari hati kepada qalbun yang salim. Pasti Jibril itu bersih. Maka Muhammad menunggu dengan qalbun yang salim. Di mana hatinya sudah bersih. Terhindar dari yang paling tidak yang 3 tadi. Barulah masuk ilmu dari Allah kepada Muhammad SAW. Begitu juga kepada kita manusia ini. Tapi selama itu tidak ada, jangan harapkan akan masuk. Walaupun hafal Al-Quran. Maaf. Sungguh menarik Nabi mengatakan, nanti setelah aku tiada akan muncul dari kalangan umatku yang membuat porak-porandanya umat ini. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau dia membaca Al-Quran di hadapan kalian, kata sahabat, menakjubkan. Fasih, hafal Al-Quran. Tapi ingat, kata Nabi, tidak pernah bacaan Al-Quran melampaui lehernya. Artinya apa? Tidak masuk ke hati, karena hatinya belum qalbun salim.
sungguh sangat dahsyat. Sementara di hadis lain Nabi mengatakan betapa hebatnya yang disediakan Allah buat orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi di sisi lain Nabi juga mengatakan bahwa umatnya akan kacau balau nanti sepeninggalnya juga berawal dari orang-orang yang hafal Al-Quran. Itulah yang disebut orang-orang Khawarij. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Ketika hati Muhammad sudah bersih, ketika ilmu dari Allah sudah masuk ke dalam dirinya, dia pulang. Karena dia takut, pantas tugas yang berat diberikan kepadanya, dia takut. Sampai di rumah dia mendapat hiburan. Menarik sekali. Sejarah mencatat sampai di rumah Nabi berkata kepada istrinya tercinta, "Zammiluni, zammiluni." Wahai Khadijah, selimuti aku. Khadijah menyelimuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu membayangkan kata selimut itu ya katakanlah selimut yang bagus diselimutkan ke badan. Tapi yang menarik kata zammilun, dan nanti akan saya jelaskan hubungannya dengan surat kedua, ya ayyuhal muzammil. Itu seakar dengan kata zamilun yang berarti teman akrab. Itulah istri. Jadi bukan diselimuti dengan apa? Diselimuti dalam pengertian yang luas. Sehingga Muhammad merasa terhibur. Maka Allah menurunkan firman berikutnya. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang yang diselimuti oleh istrinya. Oleh temannya yang paling dekat. Ini pengaruhnya besar terhadapmu nanti. Kau jadi rusak gara-garanya. Karena itu qumil lail, berdiri di tengah-tengah kegelapan. Kau tinggalkan selimut itu. Jangan kau terlena olehnya. Bayangkan Khadijah yang begitu bisa menjadi teman akrabnya disuruh Allah tinggalkan. Bangun di tengah malam. Tembus kegelapan. Masya Allah. Artinya apa? Teman akrablah yang paling banyak membuat manusia kalau terlena jadi sesat. Jadi bahaya. Hati-hati. Ya ayyuhal muzammil. Kemana lagi Muhammad akan pergi? Dia merasa terhibur oleh istrinya. Tapi Allah melarang. Jangan kau terlena. Tinggalkan dia. Selimut itu tidaklah asli. Saya ulang, selimut itu tidaklah asli. Kemudian datang lagi firman, ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. Muhammad, kau sedang diselimuti oleh suatu budaya. Tolong dilihat nanti akar kata mudassir itu budaya. Kau sedang diselimuti oleh suatu budaya. Sementara kau harus membuat budaya baru. Karena itu, tinggalkan juga. Berdiri kau. Tinggalkan budaya itu. Yang disebut oleh para pakar dengan budaya jahiliyah. Tinggalkan. Mengeluarkan orang Bangkinang dari Bangkinang biayanya murah dan waktunya sebentar. Tidak sampai 2 jam orang Bangkinang bisa keluar dari Bangkinang. Biayanya tidak sampai 15.000 barangkali. Berapa sekarang Superband dari Bangkinang ke Pekanbaru? Biaya sedikit, waktu sedikit. Tapi mengeluarkan Bangkinang dari pribadi orang Bangkinang lama waktunya dan banyak biayanya. Bisa dipahami maksudnya? Nah, Muhammad ketika dia sedang diselimuti oleh suatu budaya, itu pun disuruh tinggalkan oleh Allah segera. Fa'anzir. Tinggalkan itu, kemudian beri peringatan. Kau harus membuat budaya baru. Yang disebut peradaban Islam. Yang disebut nanti Madinah.
yang disebut madani, yang seakar dengan kata peradaban, tamadun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, paling tidak inilah faktor-faktor yang menghalang untuk tegaknya suatu kebenaran. Di samping yang 3 tadi ada lagi teman. Yang paling akrab suami, yang paling akrab istri, yang paling akrab keluarga. Itu pun Allah katakan kepada Muhammad, tinggalkan. Bangun kau di tengah malam, tembus kegelapan itu. Yang kedua, budaya. Merubah budaya itu bukanlah suatu hal yang mudah. Dan itulah yang membuat kagumnya para sejarawan, para ahli melihat Muhammad. Menghadapi budaya sedemikian rupa, tapi dalam waktu yang relatif singkat bisa dia rubah. Iyalah karena yang merubahnya adalah dari langit. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Tidak adakah ilmu semasa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat dan sebelum mendapatkan wahyu? Ada. Para pakar mencatat bagaimana kehebatannya orang-orang Mekah berniaga di bidang sastra dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu adalah Iqra semata. Sementara Allah menginginkan Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Iqra akan melahirkan ilmu, sedangkan bismi rabbik adalah keimanan. Artinya apa? Allah menginginkan manusia itu dia yang mengangkat, bukan diangkat oleh manusia. Allah menginginkan manusia dia yang mengangkat, Allah yang mengangkat, bukan manusia. Karena kalau manusia yang mengangkat itu semu. Tapi kalau Allah yang mengangkat, Masya Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Orang-orang yang beriman dan berilmu. Amanu, orang-orang yang beriman dan berilmu. Makanya Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Bacalah, himpunlah, telitilah, tapi jangan ceraikan dengan bismi rabbik. Bahasa lainnya, berilmulah tapi beriman. Berimanlah, berilmu. Kalau itu yang terjadi, Allah yang mengangkat, bukan manusia. Allah buktikan itu kepada yang tak pandai tulis baca. Allah buktikan itu kepada yang secara psikologi susah para profesor untuk menerima Muhammad itu hebat. Kenapa? Kehidupannya numpang-numpang. Sekarang kan untuk otak cerdas dari psikologi barat kan tak boleh dimarahi, harus disenangkan, begitu kan, fasilitas disiapkan. Sementara Muhammad coba lihat, lahir ayah ndak ada, umur 6 tahun ibu meninggal, 8 tahun sama datuknya, kemudian numpang-numpang hidup. Coba bayangkan, tak pula ditumpangkan di rumah Abu Jahal, di rumah Abu Sufyan yang kaya raya. Enggak, tapi di rumah Abu Thalib. Untuk ukuran waktu itu akhlaknya bagus, tapi miskin. Kalau makan belakangan. Rasanya tidak mungkin. Tapi itulah bukti bahwa Allah yang ingin mengangkat derajatnya. Ketika Muhammad menyatukan antara ilmu dengan iman, antara iman dengan ilmu, ini yang membuat Allah mengangkatnya. Dan itu akan diikuti oleh siapa saja, maka rumusnya sama. Dan itulah hari ini yang sedang dilakukan oleh para syaitan untuk tidak lagi bersatu antara ilmu dan iman. Artinya apa? Ilmu yang dikotomi, yang selalu saya ulang-ulang di mana-mana. Ilmu yang terintegral itu yang dirusak oleh para syaitan yang bergelar profesor, yang bergelar dokter.
Aji dulu di SMA. Polanya. Mana yang di SMA, mana yang di SMP. Kita belajar dulu. Dan malah saya dulu merasakan tahun 70-an waktu pergi apel ke sini, itu selalu rombongan kami mendapat cemoohan dari anak SMA. Pasukan pembaca doa lewat. Sementara anak Darun bilang pula orang-orang kafir lewat. Saudaranya anak SMA, rombongan Acu Cibun. Itu diejek. Karena itu yang letting saya kan itu di SMA-nya dulu. Sama-sama main itu. Yang paling menyedihkan lagi apa? Kalau anak IAIN membuat kesalahan, sibuk sekampung. Tapi kalau anak UNRI tidak masalah. Dia kan anak umum. Coba, la ilaha illallah. Apa ada ayat hadis mengatakan ketika kamu belajar di sekolah umum, kalau bikin salah tidak masalah lah. Atau 25% lah ganjarannya. Tidak ada kok. Yang namanya zina sama semua. Mau anak umum namanya, mau anak agama. Yang menyedihkan lagi adalah ketika berceramah di masjid seorang dokter, orang malah tidak mau dengar. Itu anak umum. Kok ngaji pula? Coba. Ketika anak IAIN, anak agama bicara politik, bicara ekonomi, orang tidak mau dengar pula. Coba. Itu bahaya. Memisahkan antara Iqra dengan Bismi Rabbi. Inilah tugas berat. Dan barangkali inilah yang dilakukan oleh Pak Bupati dan masyarakat Kampar dengan sekolah unggulannya, insya Allah. Dan kemudian ada lagi perda tentang pandai mengaji. Diawali dengan Al-Quran. Dan ini memang tugas berat. Saya bilang ini tugas berat. UIN sampai hari ini pun belum bisa membuat silabus yang terintegral. Tapi sudah sekian lama wacana untuk itu. Kenapa? Karena kita masih berpatok kepada filsafat ilmu barat. Untuk merumuskan suatu silabus, kurikulum masih filsafat barat. Maka seharusnya kita harus berani. Para ilmuwan kita harus berani. Biarlah diejek orang tidak apa-apa. Saya ambil contoh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Pertama yang ditampilkan oleh Allah adalah manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Kita buka terjemahan, semua menerjemahkan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tapi yang menarik adalah, kenapa Allah pertama dulu menyuruh kepada kita, perhatikan yang diciptakan Allah, yaitu diri kalian dulu. Bukan hewan. Bukan tumbuh-tumbuhan. Tapi diri kalian. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Rupanya diteliti oleh para pakar, kata alaq dalam bahasa Arab tidak ada yang berarti segumpal darah. Tapi yang menarik adalah kata alaq seakar dengan kata ta'allaq dan allaqah. Ta'allaq artinya memanjat, allaqah artinya menempel. Jadi gambar yang ditempelkan di dinding itu alaq. Artinya apa? Allah suruh, "Hoi, manusia, tolong kalian teliti, baca proses kejadian kalian." Maaf. Mari kita lihat. Pertama, kalau kita baca nama Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah, maka setelah ismu zat, nama berikutnya adalah dua sifatnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tolong perhatikan ini dulu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 99 maka diawali dengan ismu zat Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengasih dan penyayang. Saya kaitkan dengan khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari alaq. Manusia diciptakan dari proses alaq. Apa itu?
ketika sperma terpancar, dia menuju rahim. Kata rahim seakar dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebelum sampai ke rahim, yang disebut berenang, istilah biologi, mana guru biologi, kalau salah saya nanti tolong tunjukkan yang benar. Berenang dia, itu jutaan mati. Tapi tolong tunjukkan, ketika dia sudah sampai di rahim, ini siap terbuka pintu rahim, dia masuk, terkatup otomatis, tidak ada pembunuhan lagi, betul atau tidak? Mana guru-guru biologi? Tidak ada lagi pembunuhan. Ketika sudah sampai di rahim, tidak ada pembunuhan. Yang ada adalah pertumbuhan, kemudian kasih sayang subhanallah dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimanakah keadaannya setelah sampai di rahim? Apakah dia mengambang? Tidak, rupanya dia menempel ke dinding rahim. Itulah alaq tadi. Apa yang bisa kita ambil di sini? Manusia hidup selama dia tidak mau bergantung menempel kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia akan saling bunuh. Dia akan saling tindas. Tapi ketika dia berada dalam arena Ar-Rahman Ar-Rahim, maka yang terjadi adalah kasih sayang dan pertumbuhan. Itu yang sangat menarik. Kalau dikaitkan dengan disiplin ilmu sosiologi saja dulu. Belum ilmu yang lain. Masya Allah. Itu yang Iqra bismi rabbik. Kalau Anda mau melihat kasih sayang Allah, setelah proses kejadian Anda setelah diletakkannya Anda di rahim. Allah kasih sayangnya tidak mengharapkan apa-apa. Tanyakanlah kepada ibu yang tulus betul-betul membesarkan anak juga tidak mengharapkan pamrih. Ini lebaran akan datang. Yang ditangiskan oleh seorang ibu bukanlah pakaiannya, tapi bagaimana anaknya berpakaian. Lain dengan kita, ketika kita menerima gaji, pernahkah yang terdahulu kita ingat ibu kita? Belum tentu. Ini rahim. Rahim. Andaikan ini dijelaskan oleh seorang guru biologi di depan kelas, seorang ibu guru yang busana muslimah, kemudian penuh dengan perasaan seperti tadi, saya rasa di lokal itu akan hujan air mata. Bukan seperti sekarang, dijelaskan biologi oleh seorang ibu guru yang pakaiannya you can see. Sementara yang dihadapinya anak-anak berumur 17 dan 18 tahun, anak SMA. Apa yang terjadi? Ini bismi rabbik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Itu pemahaman singkat dan dangkal saya terhadap apa tugas berat umat Islam hari ini untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Bukan kejayaan Islam. Islam tetap jaya selama-lamanya. Yang penting adalah kejayaan umat Islam. Islam itu akan jaya selama-lamanya. Takkan pernah dia di bawah. Islam itu tetap di atas terus. Cuma umat yang mengaku Islam itulah yang maju mundur. Maka untuk membuat dia maju, haruslah kita paling tidak berbuat seperti yang tadi. Dan itu bukan tugas ringan. Tapi ketika kita betul-betul berjamaah, insya Allah dia jadi ringan. Hadirin dan hadirat saudaraku seiman rahimakumullah. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Allah memberi petunjuk kepada manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak ingin beruntung. Semua ingin beruntung. Semua ingin sukses.
tapi tidak mau melaksanakan apa yang sudah dibuat oleh yang maha sukses dan dicontohkan oleh yang sudah sukses, yang makamnya sekarang di Madinah. Awal dari petunjuk ini, Allah memberitahu ada 5 syarat untuk kamu bisa sukses. Pertama, al-imanu bil ghaib, iman kepada yang gaib. Kemarin di sini sudah saya jelaskan juga. Ini untuk sukses. 5 saja syaratnya. Saya tidak tahu di barat bagaimana sekarang konsep untuk sukses. Kalau Al-Quran hanya 5 syaratnya. Pertama, al-imanu bil ghaib. Yang kedua, sholat. Dirikan sholat. Qiyam. Wa yuqimunas sholah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Berinfak. Yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan kitab yang sebelumnya. Yang kelima, yakin kepada hari akhirat. 5 saja. Imanu bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Jangan dibolak-balik. Harus itu dulu. Iman kepada yang gaib. Karena sebelum lahir kita sudah berjanji. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Semua janji dulu. Bahwa yang Rabb itu Allah. Tanamkan keimanan itu. Lahir, langsung Rasulullah mencontohkan. Dulu. Seolah-olah begitu. Dulu kamu berjanji. Akan menjadikan dia sebagai Rabb. Dan sudah menjadikan dia sebagai Rabb. Kamu sudah mengakui namanya Allah. Maka disambutlah anak pertama lahir. Setelah hijrah dengan takbir. Ini menurut muhaddisin sahih hadisnya. Takbir Allahu Akbar. Ada lagi yang diperselisihkan. Yaitu tentang azan dan iqamah. Itu sudah menanamkan iman kepada yang gaib. Sayang dalam penanaman iman kepada yang gaib ini kadang-kadang salah. Contoh, saya mengajar ilmu tauhid. Ya. Allah punya nama 99, inilah termasuk sifatnya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengayakan dan lain sebagainya. Itu di lokal. Itu dalam rangka menanamkan keimanan kepada yang gaib. Tetapi kenapa setelah itu tidak berbekas? Karena tidak turun ke lapangan. Betapa banyaknya profesor doktor hari ini menjelaskan tauhid, tapi tauhid manusia hari ini keropos. Tapi kenapa orang-orang tua dulu tidak seperti sedalam pembahasan sekarang, tapi tauhidnya mantap? Karena antara teori dengan praktek langsung. Contoh, dulu di surau, nenek datuk kita belajar sifat Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, Allah. Sedang ngaji, berbunyilah katuntuang. Pertanda, Belando masuk. Kata kiai, kata guru, ambillah diang. Langsung diuji tauhid itu ke lapangan. Itu makanya. Maka saya minta dulu kepada sahabat-sahabat saya, boleh tidak saya bebas mengajar tauhid? Masuk kamu Wir, beri saya kebebasan. Maksudnya nanti akan saya keluarkan nilai setelah anak saya bawa ke lapangan. Allah yang berkuasa, Allah menghidupkan yang ditutupi Allah. Saya akan letakkan dia di kuburan pukul 2 malam. Begitu. Pukul 2 malam letakkan di kuburan, disuruh sholat ke tempat-tempat yang angker kata orang. Baru diluluskan tauhidnya. Tapi kalau teori-teori kayak tadi saja, penakut juga dia. Begitu juga Muhammad SAW dengan sahabatnya. Langsung teori turun dari langit. Maaf kalau boleh dikatakan ini. Tapi langsung praktek. Langsung diserbu oleh Abu Jahal, Abu Lahab dengan pasukannya. Inilah barangkali yang kurang.
Jadi iman kepada yang gaib betul, tapi tidak dipraktekkan. Antara teori dan praktek tidak seimbang. Yang kedua, dirikan sholat. Dirikan sholat. Suruh anakmu sholat umur 7 tahun. Berarti umur 7 tahun sudah siap perintah. Dan pernah tidak kita mengevaluasi bahwa sholat itu adalah satu di antara alat untuk mengukur bagaimana iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib mutlak Allah. Yang gaib nisbi di antaranya malaikat, surga neraka. Ada sahabat Rasulullah, ketika dia sholat, itu dibaca ayat neraka, ada yang pingsan. Dan ada lagi yang belakangan, dalam riwayat menurut para ahli sahih, seorang anak, ya, ketika ayahnya jadi imam, dibacakan ayat tentang neraka, pingsan langsung mati. Artinya apa? Sholat sudah membuat dia bisa berhubungan dengan alam gaib. Iman kepada yang gaib tadi. Ketika sholat seperti ini, barulah dia berfungsi wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Gitu. Dan itu tidak kita evaluasi. Kita hari ini sibuk dengan kaifiat sholat. Beratus-ratus tahun kaifiat sholat terus. Dan akhirnya kita gontok-gontokan. Gara-gara kunut, gara-gara jar basmalah, gara-gara ini. Tak sempat lagi mengevaluasi, sudahkah sholat itu betul-betul berhubungan dengan yang gaib. Kalau yang gaib itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Perasa enggak sedang sholat bahwa dia kasih dan sayang kepada kita? Kalau yang gaib itu yang maha sombong, sadar enggak kita waktu sholat bahwa kita KO oleh yang maha sombong itu? Dan lain sebagainya. Jadi sholat adalah alat untuk mengukur sejauh mana iman kepada yang gaib. Iman kepada Allah, iman kepada neraka, iman kepada surga, iman kepada malaikat. Kalau kita buka tafsir surat Al-Fatihah, saya rasa tidak ada mungkin tafsir yang meninggalkan bahwa surat Fatihah itu ada jawaban dari Allah. Saya belum teliti semua tafsir, tapi sejauh tafsir yang saya baca, tidak ada yang meninggalkan bahwa surat Fatihah itu ada jawaban dari Allah. Dan jawaban itu sedang sholat, bukan sedang baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dijawab. Enggak, sedang sholat khusus. Karena surat Fatihah juga diberikan di waktu menyebut sholat. Maka jawaban surat Fatihah itu dalam sholat cuma dijawab Allah. Di luar sholat tidak dijawab. Seperti itu. Nah sekarang sudah merasa tidak jawaban Allah itu? Itu satu. Yang kedua, para mufassir dan ahli hadis tidak mengatakan ketika kita sholat membaca amin, ya, itu siapa yang sesuai aminnya dengan malaikat, subhanallah keuntungannya. Perasa tak bahwa malaikat itu serentak aminnya dengan kita? Malaikat itu gaib. Saya rasa kalau ini yang kita bahas dan ini yang kita tuju, saya yakin umat Islam ini subhanallah. Tapi yang membuat kita berselisih, yang membuat kita berbantah-bantah, bukan itu. Dirikan sholat. Kemudian berinfak. Berzakat. Artinya apa? Memang kita harus kaya. Tapi sholat benarkan dulu. Iman kepada yang gaib benarkan dulu. Baru kaya. Coba lihat. Nabi iman kepada yang gaib diuji dengan sahabat. Beberapa orang saja di Mekah diuji yang saya bilang tadi. Tauhid datang langsung ujian.
tap, 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 tap. Ada yang ibu dan ayahnya dibunuh di hadapan dia. Oh, ada yang batu, subhanallah. Oke, tauhid mantap. Sholat, udah mantap. Sampai bengkak-bengkak kaki. Sudah itu baru apa? Infak. Jadi kaya raya di Madinah. Jangan dibalik. Sekarang banyak yang balik. Kaya dulu baru sholat. Yang bahayanya setelah tua mau sholat. Apa yang akan dapat? Susah. Belum lagi membersihkan harta yang dapat ini. Bersih atau tidak ini? Susah. Karena yang akan membersihkan harta itu bukan kita. Sholat tadi yang membersihkan. Iman kepada yang gaib itu yang membersihkan. Maka sistematikanya jangan dirubah-rubah. Pola pendidikan Allah itu ikut. Iman dulu, sholat dulu, baru infak. Baru cari harta, baru kaya raya. Sudah kaya raya, sudah iman mantap, sholat mantap. Hati-hati, hidup itu berkembang. Karena itu perlu ide-ide segar. Dalam ini diamnya semua. Ide-ide segar itu dalam ini. Maka syarat keempat, beriman kepada Al-Quran. Terus gali Al-Quran. Setiap Anda gali, akan timbul ide besar. Maka sekarang, di negara-negara maju, sedang menghafal Al-Quran, tidak beragama Islam. Sedang mengkaji Al-Quran, tidak beragama Islam. Kenapa? Karena mereka sudah kehabisan ide, dan dikatakan bahwa dalam Al-Quran ide segar. Itu yang mereka cari hari ini. Itu makanya yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ide-ide segar dalam ini, subhanallah, banyak. Terus gali, tapi dengan syarat yang 3 tadi sudah mantap. Kalau enggak, sama dengan orientalis, sama dengan orang barat hari ini, hanya untuk semata-mata duniawi. Maka terakhir ditutup wabil akhirati hum yuqinun, yakin adanya hari akhirat. Kalau yakin adanya hari akhirat, Masya Allah kemajuannya manusia. Yakin kepada hari akhirat membuat manusia maju semaju-majunya. Kenapa? Bayangkan saja motivasinya. 70 bidadari disiapkan untuk 1 orang laki-laki besok di surga. 70 bidadari. Untuk mendapatkan bidadari itu harus jadi orang kaya sekaya-kayanya dan infak zakatnya sebanyak-banyaknya. Harus punya jabatan setinggi-tingginya kayak Muhammad SAW, tapi menegakkan keadilan seadil-adilnya. Maka intinya adalah keyakinan kepada hari akhirat membuat kita fastabiqul khairat dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal. Dalam bidang ilmu akan berpacu semantap-mantapnya tentang ilmu. Sehingga ide-ide segar untuk kemajuan dunia akhirat timbul. Itulah wabil akhirati hum yuqinun. Kalau ini sudah dilakukan, kata Allah, Allah tutup ayat, merekalah orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang maju, ya, orang-orang yang akan mendapat kesuksesan dunia akhirat. Jadi mari kita mulai mendidik diri kita dan seluruh keturunan kita, masyarakat kita berdasarkan sistematika Al-Quran. Jangan dibolak-balik, bahaya. Ya. Sekali lagi, jangan dibolak-balik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita tidak bertemu dengan yang mempraktekkan Al-Quran. Tapi akhlaknya yang pernah jaya dulu, yang hari ini ditulis oleh para pakar, Muhammad seorang politikus, Muhammad seorang pedagang, Muhammad seorang pendidik. Semua berkesimpulan Muhammad top, tidak ada lawannya. Yang nulis bukan beragama Islam, non-muslim. Ada yang belum masuk Islam, ada yang sudah masuk Islam. Tapi alhamdulillah, kita tidak bisa berjumpa dengan jasadnya secara zahir hari ini. Tapi kita berjumpa dengan akhlaknya. Yang bermacam-macam cara dicoba oleh setan-setan untuk merubah, alhamdulillah tidak bisa. Karena satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh, kalau tidak jutaan, ratusan ribu orang adalah Al-Quran. Tidak ada kitab lain yang bisa dihafal kecuali Al-Quran. Itu maka tidak bisa dirubah. Jangankan satu kalimat, satu titik saja tidak bisa dirubah. Kemudian gambaran ketika Al-Quran sudah ditegakkan di muka bumi,
saya tidak bicara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bicara orang yang dikelilingi Muhammad hidup. Tapi saya bicara jauh setelah itu. Yaitu cucu dari seorang Al-Faruq. Umar bin Khattab. Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Yang menulis para sejarawan. Ketika beliau dilantik jadi khalifah. Beliau berkata pertama, aku akan menegakkan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apa yang terjadi? Para sejarawan mencatat, beliau umumkan, tolong sekarang cari di mana lagi tempat kita memberikan zakat. Rupanya tidak ada satupun orang yang bisa atau yang rela atau yang akan diberi zakat. Itu dari segi ekonomi. Dari segi keamanan. Digambarkan oleh para sejarawan, andaikan seorang wanita cantik berjalan dari Mesir ke Mekah. Jalan sendiri aja lah. Itu tidak ada satupun manusia yang akan mengganggu. Jangankan manusia pada kata sejarawan. Binatang buas pun tidak akan mengganggunya. Karena dalam hadis mengatakan ketika pemimpin itu adil, jangankan manusia. Binatang buas saja tidak akan bisa mengamuk, menganiaya. Masya Allah. Masya Allah. Seorang gadis cantik dari Mesir ke Mekah, berapa jaraknya? Sendiri saja, aman, tidak ada yang mengganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, apa yang kita bincangkan malam ini tidak mustahil di Kampar akan bisa diwujudkan. Karena saya mendengar di luar masyarakat Kampar ini, bagaimanapun premannya, konon dulu disegani orang. Bukan karena bagaknya itu, karena ilmu agamanya. Sepreman-premannya orang Kampar dulu kabarnya mengaji top, pandai. Tapi hari ini apa betul atau tidak, tahun 80-an ketika kami dulu mengadakan kajian 5 hari 5 malam yang disebut LADB dulu, itu pernah diteliti di sebuah daerah di Kampar ini, anak SMP, itu lebih dari 300 orang tak pandai baca Al-Quran. Tahun 80-an. Sekarang saya tidak tahu berapa, inilah tantangan kita. Dan itu makanya mungkin satu di antara jasa masyarakat Kampar. Saya tidak mengatakan bupati. Karena bupati bagaimanapun kalau tidak didukung oleh masyarakat, takkan terwujud. Satu di antara jasanya nanti yang akan dibuka di Padang Mahsyar adalah perda tentang pandai mengaji. Dan itu tidak akan bisa dilaksanakan oleh bupati, wakil bupati, sekda saja. Tapi oleh seluruh masyarakat Kampar. Dan itulah satu kebanggaan kita nanti di Padang Mahsyar kita akan membukanya. Mudah-mudahan ini sama-sama kita dukung. Ya, mudah-mudahan ini sama-sama kita laksanakan karena keuntungannya adalah buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.